Semangat belajar anak-anak Jawa Timur berkobar di ajang Denko Indonesia Cerdas 2025. Nestle Denko bersama Dinas Pendidikan Jatim menggelar kompetisi edukatif di Surabaya, merayakan kecerdasan dan kreativitas ratusan siswa SD. Mohon sekali lagi. Di Gor Unesa Surabaya, ratusan siswa dari 8 sekolah terbaik Jawa Timur bersaing dalam lomba cerdas cermat. Bukan hanya akademik, mereka juga unjuk kreativitas melalui proyek sains dan seni tradisional. Tak hanya kompetisi cerdas cermat, acara ini jadi panggung budaya dan ekonomi kreatif. Tarian tradisional hingga kuliner khas seperti Semanggi Surabaya turut meramaikan. Ini momentum tumbuhkan karakter sportif dan jujur. Berkat Nestle Denko konsisten dukung pendidikan anak. Anak-anak berapa di Surabaya ini? Luar biasa, ini kota keempat dari Denko Indonesia Cerdas, dan seperti biasa di setiap kota itu selalu ada cerita-cerita menarik. Di sini antusiasmenya luar biasa dari awal, walaupun cuacanya sangat panas sekali, tapi anak-anak itu tidak menyurutkan semangatnya, dan dari awal itu sudah terlihat energi yang luar biasa untuk mengikuti acara ini. Seperti apa sih visi dan misi dari Nestle melalui Denko ini untuk mencerdaskan anak-anak? Iya. Denko Indonesia Cerdas. Yes, Nestle Indonesia itu sudah berdiri lebih dari 52 tahun, dan dari dulu sampai sekarang mudah-mudahan Bapak Ibu yang menonton tahu bahwa Good Food Good Life itu adalah misi kita untuk menyiapkan produk-produk yang bernutrisi untuk seluruh keluarga. Nah, selain itu tentunya karena kita pemimpin yang ahli di bidang nutrisi, kami ingin terus bersama dengan seluruh pihak pemangku kepentingan untuk bersama-sama meningkatkan baik nutrisi maupun juga kecerdasan dari anak-anak penerus generasi di Indonesia. Dan khususnya di Indonesia, kita ingin sekali untuk mendukung pemerintah menjelang Indonesia emas yang sebentar lagi tinggal di depan mata. Dua besar dari Surabaya akan berlaga di final nasional Juli mendatang. Nestle Denko akan lanjutkan kompetisi ke Manado dan Medan, mencari bibit unggul Indonesia Emas 2045. Ada rencananya, tapi rahasia. Nggak bisa kita kasih sekarang, karena itu akan kita informasikan ketika nanti di acara live di Indonesia. Apakah ini merupakan agenda tahunan atau agenda seperti apa dari Denko sendiri? Iya, yang pasti kita itu dari dulu sampai sekarang selalu fokus untuk selalu membantu yang tadi untuk meningkatkan bagaimana tidak hanya nutrisi tapi juga tumbuh kembang, dan berbagai kegiatan-kegiatan kita gelar, dan semuanya itu bekerja sama dengan pemerintah di kampanye sekolah sehat. Nah, untuk depannya untuk Denko Indonesia Cerdas tentunya kita berharapnya sih bisa terus secara rutin kita gelar, dan tidak hanya itu, sebenarnya kita banyak banget kegiatan-kegiatan di Denko ini yang fokus di anak-anak untuk tumbuh kembang. Di Kota Pahlawan, semangat belajar tak pernah padam. Dari Surabaya kami laporkan, Handi Cahyono untuk Anda, Suara Jatim dan Kapernet TV. 3, 2,
Yan, kamu udah pernah coba layanan Honda Care? Honda Care? Apa tuh? Saya juga kurang paham. Ini nemu di postingan MPM Honda Jatim sih. Penasaran aja, kira-kira bisa nggak ya bantu saya buat servis motor di tempat? Wah, kalau bisa servis di tempat sih, keren banget. Cobain aja, Rut. Ada kontak senternya kan? Ada nih, kontak center Honda Care di 1.500 989. Coba saya telepon ya. Halo, selamat siang. Salam satu hati. Dengan saya Dian, ada yang bisa dibantu? Halo Mbak Dian, saya Doni. Apa benar ini dengan Honda Care? Benar Pak Doni, ada yang bisa kami bantu? Begini Mbak, saya kan punya motor Honda PCX. Saya baru ingat kalau motor saya belum diservis dan ganti oli Mbak. Kira-kira bisa nggak ya dikirimkan mekanik ke sini untuk servis motor saya? Bisa Pak, kami akan bantu datangkan mekanik Honda Care ke lokasi Bapak ya. Boleh dibantu pengisian data berupa nomor handphone dan lokasinya ya Pak. Wah, oke Mbak. Berikut nomor HP saya, 0892 8080 3235. Boleh datang ke kantor saya ya Mbak, di Gedung ABC, Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kota Surabaya. Baik Pak Doni, segera kami datangkan mekanik terdekat di lokasi Bapak ya. Mohon ditunggu Pak, salam satu hati. Selamat siang Pak, salam satu hati. Apa benar ini dengan Pak Doni? Benar Mas, mekanik dari Honda Care ya? Betul Pak, saya ditugaskan untuk melakukan servis pada motor Pak Doni. Baik, boleh langsung dimulai ya Mas? Oh iya, apa bisa saya tinggal sebentar Mas? Kebetulan saya masih ada meeting online. Siap Pak, tidak apa-apa. Silahkan dilanjutkan pekerjaannya Pak. Oke, terima kasih Mas. Sama-sama Pak. Pak Doni, servisnya sudah selesai Pak. Kendala motor Bapak sudah saya perbaiki dan juga sudah ganti oli Pak. Loh, udah Mas. Wah, cepet juga ya. Mantep nih ada layanan Honda Care kayak gini. Bisa servis di tempat dan kerjaan saya bisa tetap lanjut. Keren Mas, terima kasih banyak ya. Sama-sama Pak, salam satu hati. Pak, bangun. Ayo anterin Yaya bukber sama teman-teman. Ya, ayo. Masa baju papa gini sih mau nganterin aku? Emangnya kenapa? Ih, papa nggak ngerti ya, ini tuh kurang culture. Tadi nih Yaya pilihin bajunya. Nah, ini baru culture. Pak, udah jam segini. Ayo kita buru-buru berangkat. Belum isi bensin juga kan? Iya, ya. Motor papa kan gesit, terus irit. Soalnya kan pakai blower hybrid. Jadi tenang aja. Yuk. Mah, kita berangkat dulu ya. Iya, hati-hati sayang. Kamu pakai helm dulu ya. Dah. Masuk puasanya? Upaya eksekusi rumah milik Agus Mudofar di Sidoarjo berakhir ricuh. Kamis 8 Mei, proses pengosongan paksa ditunda setelah massa dari keluarga dan LSM GMBI menolak eksekusi yang diduga cacat hukum. Berikut laporan lengkapnya. Hukum Sidoarjo apa hukum Indonesia? Hukum Sidoarjo apa hukum Indonesia? Agus kini menggugat 5 pihak, termasuk Bank Mandiri dan pemenang lelang, ke PN Surabaya. Sementara eksekusi lanjutan belum ada kepastian, menunggu hasil sidang perlawanan. Kuasa hukum Agus, Nako Tatahulu, menyebut lelang cacat hukum. Menurutnya, sertifikat rumah sudah atas nama pemenang lelang sebelum eksekusi. Padahal, Agus masih membayar. Jadi menurut kami, dari pihak kami, proses lelang ini cacat hukum adanya. Dikarenakan dari pihak kami masih terikat, ya, perjanjian kredit tetap membayar, akan tetapi diketahui belakang terakhir 2023 akhir itu dilakukan pelelangan dan ada pemenang lelang dan berkomunikasi dengan pihak kami. Disitulah kami melakukan upaya hukum dari situ. Sudah pindah nama SHI? Sudah. Jadi ini akan saya kawal kasus ini sampai selesai karena saudara saya ini saya anggap merasa dizolimi, sangat dirugikan dengan adanya ini secara moral ya maupun secara material.
Kan di situ. Karena saya anggap ini kita bicara by data, kami ini membayar mulai tahun 2013 sampai tahun 2024 masih terbayarkan. Dan semua tercatat dan itu yang diakui oleh Mandiri yang sah dalam kwitansinya itu. Jadi saya juga akan berharap nantinya karena masalah ini saya anggap masalah serius supaya masyarakat pribumi Sidoarjo seandainya saja ada lelang harus prosedural. Dua belah pihak harus dihadirkan sebagai mana mestinya tentang undang-undang lelang. Kan di situ nanti poin-poinnya. Jadi jangan sampai pribumi Sidoarjo nanti kalau negara tidak hadir, pemerintah tidak hadir, rakyat suruh berjuang sendiri. Nah ini, kita harus menyuarakan, akan saya suarakan. Saya suarakan, semoga saja ke depannya tidak ada terjadi seperti ini lagi. Karena pribumi sesuai nawacita Presiden kita, bahwa Pak Prabowo berharap di tahun yang akan datang, Indonesia menuju Indonesia emas. Rakyatnya harus bekerja keras supaya memiliki apa yang menjadi harapan masa depannya masyarakat Indonesia khususnya Sidoarjo. Mungkin itu yang saya sampaikan. Situasi sempat mencekam terjadi saat petugas jurusita PN Sidoarjo tiba untuk mengeksekusi rumah Agus. Eksekusi ini berdasarkan lelang KPR Bank Mandiri yang dimenangkan Arif Prasetyo. Namun keluarga Agus menuding lelang ilegal karena Agus masih aktif membayar cicilan hingga 2024. Saya 2018 itu pernah diblokir, nggak bisa bayar. Akhirnya 2019 dibuka, bayar terus sampai 2024. Tahu-tahu 2023 itu ada pemenang lelang ke sini bulan 12. Ternyata lelangnya bulan 10 Oktober 2023. 24 awal saya ke Mandiri Ngedengkali menanyakan, di sana diarahkan ke leasing. Terus saya diem aja, saya aktif bayar gitu. Habis itu 2024 Mei saya disuratin pemenang lelang. Ganti SHM, udah ganti SHM nama orang. Saya bayar sampai Agustus 30 juta sampai Agustus. Akhirnya terakhir saya minta di Mandiri print out rekening koran. Akhirnya dikasih. Terus saya September sempat bayar 10 juta. Terus saya hentikan. Lah itu nominalnya kalau saya hitung udah 1 M lebih saya. Seharusnya kan udah sisa gitu loh, kok malah dilelang gitu. Kasus ini jadi sorotan publik atas pentingnya perlindungan nasabah KPR. Masyarakat menanti penyelesaian hukum yang adil dan transparan. Sampai jumpa dalam liputan berikutnya. Acara ini adalah anniversary Pajero Sport Family yang ke-12 yang kita adakan setiap tahunnya. Namun kali ini dengan konsep yang berbeda, yaitu di outdoor, di ruangan terbuka dengan alat terbuka, di mana kita bisa menyatu dengan alam. Lokasi Lebaran sebentar lagi, saatnya kita mudik bersama keluarga, meninggalkan rumah tercinta. Tapi sebelum kita berangkat, pastikan kita melakukan ini. Cek listrik sebelum mudik, matikan semua aliran listrik. Cek listrik sebelum mudik, pasang sensor lampu agar berhemat. Jangan lupa isi token listrik pintar biar listrik menyala saat
sebelum mudik. Cek listrik sebelum mudik. Hai guys, kali ini aku mau coba pakai aplikasi Y-Connect. Dan connect langsung ke Yamaha R25. Yuk, mari kita coba. Menghubungkan Y-Connect hanya dengan scan barcode pada CCU atau input nomor rangka saat motor Anda menyala. Y-Connect akan secara langsung terhubung dengan motornya. Ternyata banyak juga ya fiturnya. Bisa lihat jarak tempuh, jadwal ganti oli, lokasi parkir, sampai konsumsi bahan bakar juga bisa langsung dilihat dari handphone. Paling menarik tuh bisa langsung navigasi Google Maps, bisa simpan lokasi tujuan yang sering kita datengin, bisa search langsung juga, bisa klik titiknya langsung dari Maps juga. Gokil sih bisa kayak gitu. Bentar-bentar, lagunya belum oke deh. Nah, ini baru pas. Jadi, Y-Connect ini sudah terintegrasi untuk membantu pengendara mengakses banyak informasi hanya dari handphone. Wah, enak banget sih tadi. Nggak perlu buka handphone dulu buat cek arah jalan. Terus jadi bisa langsung tahu ketika ada notifikasi pesan pentingnya tadi. Tadi waktu istirahat gue bisa langsung lihat konsumsi bahan bakarnya di aplikasi Y-Connect. Sumpah, keren banget sih. Nah, tentunya nih, pengguna jadi lebih mudah untuk mengetahui kondisi motornya dengan menggunakan aplikasi Y-Connect.
masalah hukum dan pengelolaan apartemen Bale Hinggil di Surabaya Timur terus memanas. Puluhan warga menggelar aksi damai menuntut kejelasan status kepemilikan unit dan pengelolaan yang transparan. Mereka juga menyoroti lambannya respon pemerintah kota Surabaya. Berikut laporan lengkap dari lokasi dipandu oleh reporter Suara Jatim dan Kabona TV, Handi Cahyono. Saat ini kami berada di Jalan Mer, Surabaya Timur, tempat puluhan penghuni apartemen Bale Hinggil menggelar aksi sejak pukul 3 sore. Mereka membentangkan spanduk berisi tuntutan atas pengembang PT TGA dan TKS yang dinilai mengabaikan kewajiban hukum. Warga menegaskan berdasarkan UU Rumah Susun dan PP nomor 13 tahun 2021, pengembang wajib menyerahkan akta jual beli dan sertifikat hak milik sebelum menarik iuran pengelolaan. Namun hingga 4 tahun sejak serah terima unit, dokumen itu belum juga diberikan. Warga juga menuding PT TKS, badan pengelola yang ditunjuk pengembang, masih beroperasi ilegal. Padahal masa pengelolaan seharusnya berakhir Desember 2024. Tak hanya itu, mereka melaporkan dugaan penggelapan pajak ke Polda Jatim. Persoalan ini juga viral di media sosial. Ahmad Hidayat, mantan petinggi PDIB Surabaya, mengkritik ketidakadilan sistemik lewat unggahan Instagram dan TikTok. Menanggapi sentilan Ahmad Hidayat, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji hanya menjawab singkat via WhatsApp, tidak tahu menahu soal itu. Respon ini semakin memicu kekecewaan warga. Sebenarnya kasus ini sudah berkelanjutan dari lama, Pak. Jadi kita berjuang sejak 2000, bahkan sebelum penyerahan unit 2019, itu sudah banyak masalah. Sampai terakhir, kasus yang terakhir ini, kita sudah bayar listrik air, tapi tetap dimatikan. Listrik airnya. Untuk IPL dan IPL kita tidak bayar karena sesuai spanduk yang ada di sana. Selama kita sesuai undang-undang yang ada, yang bisa dibaca ya di spanduk. Selama kita belum mendapatkan AJB dan SHM, itu ada aturan undang-undangnya bahwa IPL menjadi tanggung jawab pengembang. Untuk pengembang sendiri waktu beli dapat apa aja, Pak, dari penghuninya? Gimana maksudnya? Waktu beli dapat dokumen apa aja? PPJB aja. PPJB aja. Pengembang sendiri tidak pernah merespon dengan baik warga, selalu menghindar apapun. Bahkan yang terakhir hearing dengan Komisi C tidak ditepati poin-poin yang sudah disepakati dalam notulen. Sejauh mana Pak eskalasi ke DPR?